Apakah Bapak melihat gitu? Saya pernah mencari negarawan. Saya pernah membantu Bapak Presiden Jokowi. Oke. Saya pernah membantu Pak Prabowo. Waduh, ini keren. Saya pernah membantu Bapak SBY. Waduh. Saya pernah membantu Gus Dur. Gus Dur. Bahkan saya pernah membantu Ibu Megawati. Hmm. Saya pernah membantu Hidayat Nur Wahid. Jadi saya itu pernah membantu semuanya itu. Beliau-beliau itu. Dan setelah semua itu mereka jadi, saya mundur. Apa yang saya cari? Karena negarawan. Bapak tukang masak. Ya, apa yang dicari karena negarawan. Ya. Saya hanya berharap beban yang sudah diberikan, tanggung jawab yang diberikan Gus Dur tercapai dengan gerakan. Nah, sampai kemudian pada suatu masa kita menghadapi pandemi COVID-19, kami evaluasi. Khususnya pribadi saya evaluasi. Bahwa saya tidak bisa tergantung lagi atau mungkin berharap lagi kepada beliau-beliau yang pernah kami bantu. Beliau-beliau Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ibrahim Aji Channel. Jadi channelnya Ibrahim Aji Channel. Sekarang today ya kita channel saya 23.000 subscriber, mudah-mudahan tambah besar nanti. Pak Eko mohon doanya, dan saya juga ikut mendoakan posko negarawannya Pak Eko untuk menjadi sangat bermanfaat di Indonesia. Nah, kita akan langsung ngomong soal posko negarawan. Tapi ini ada satu hal yang menarik menurut saya, karena tadi Pak Eko waktu diwawancarain sama televisi bilang non partisan ya. ya. Posko negarawan ini non partisan. Tapi kita akan sedikit mungkin diterangin dulu apa itu posko negarawan. Posko negarawan untuk melahirkan para negarawan. Pasti. Daripada kita mimpi tentang negarawan, kita buatkan posko untuk para negarawan. Oke. Baik dari kalangan akademisi, intelektual, cendekiawan, para pemuka agama, tokoh masyarakat, aktivis, kita gugah jiwa mereka, kita gugah semangat mereka, supaya mereka berpikir, bertutur kata, belajar seperti apa negarawan itu. Nah, berarti di posko negarawan itu ada kurikulumnya nanti, kurikulum kenegarawanan. Rencananya seperti itu. Oke. Jadi kebetulan kita sudah bersama dengan para cendekiawan yang mereka memiliki visi yang sama. Oke, ada Prof Yudi tadi saya lihat Ada Prof Yudi, ada Dr. Hendrajit, ada para pemuka agama-agama, juga ada para sahabat-sahabat kita dari para mantan-mantan purnawirawan, yang mereka pastinya sangat konsisten selama ini terhadap negarawan. Maka perlu wadah, perlu tempat, perlu panggung di tengah sekarang ini maraknya politik identitas. Nah, ini menarik. Tapi nanti soal politik identitas karena itu sensitif. Oke, sekarang kembali soal posko negarawan. Dia akan didatangi oleh negarawan-negarawan. Seperti apa kegiatannya nanti, day by day-nya kira-kira? Ya. Jadi posko negarawan ini dimulai start point-nya dari Sekretariat Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia Ya, di tempat ini, GMRI, Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia, yang akta notarisnya ditandatangani oleh almarhum Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, almarhum Pakubono XII, almarhum Cokordi Gede Agung Suyase, almarhum Mas Yuli, yang masih hidup 3. Beliau adalah Biku Sri Panyavaro Mahatera, kemudian Dr. Honoris Causa Habib Cirsin, dan saya sendiri, Iko Srianto Galgendu. Nah, pastinya dalam kurun waktu sejak akta GMRI ditandatangani, kami dididik oleh para negarawan-negarawan. Kami secara spiritual dipersiapkan oleh beliau bagaimana kemudian upaya menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara ini. Oke. Nah, jadi day by day-nya nanti akan ada kegiatan-kegiatan pembentukan jati diri negarawan di sini, gitu ya. Ada karakter jadi negarawan. Karakter negarawan. Dari para cendekiawan, beliau pasti akan berbicara tentang misalnya Dr. Hendrajit, beliau pasti akan bicara mengenai
Sejarahnya kuat itu. mengenai sejarah, mengenai geostrategis, Geopolitik, mengenai ideologi. geopolitik, ideologi. Yes, yes. Itu menjadi suatu ranah berpikir dan masukan kepada kita. Kemudian Profesor Yudi Haryono yang beliau punya visi tentang Universitas Nusantara yang luar biasa, apa yang menjadi visinya. Ya, oke. Itu kemudian menjadi suatu ranah di mana kami juga di lingkungan para pemuka agama-agama, para raja-raja Nusantara, ini kita pertemukan. Oke. Gitu. Sehingga kemudian kebersamaan itu semua termasuk dengan para aktivis, para budayawan, para sastrawan, nanti pasti mahasiswa, umat-umat beragama, tokoh-tokoh masyarakat, itu kita satukan. Siap. Saya sendiri menempatkan diri saya itu dalam bahasa yang sangat sederhana, yaitu tukang masak. Oh, pasti. Saya itu hanya tukang masak. Dari dulu Bang Eko ini tukang masak sebetulnya. Ya kan? Ya, termasuk masak ayam mancur ya. Masak yang presiden sekarang juga kan? Jadi Bang Eko, adakah negarawan saat ini di Indonesia menurut Anda? Ada. Ini menarik ini. Maksudnya yang masih hidup, bukan yang dulu-dulu. Ada. Ya? Ada. Hanya kadang kadang mereka tidak punya tempat di pemerintahan. Atau kadang mereka pernah punya tempat di pemerintahan, tetapi karena kuatnya dari sistem, mohon maaf, mungkin oligarki. Ya, biasa teman-teman menyebut, dia kemudian tersingkir, begitu. Nah, memang perlu orang dengan karakter yang kuat. Jadi, ketika kita berbicara negarawan, bukan hanya kita bicara yang namanya intelektual, bukan hanya bicara kemampuan secara kapital, tetapi juga akan bicara mentalitas, keberanian, semangat, dedikasi, bahkan menghadapi tekanan dari yang sekarang ada, dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oke. Nah, kan sekarang lagi rame nih capres-capresan, baik yang mendeklarasikan diri maupun yang dideklarasikan oleh what so called relawan. Do you see there is negarawan di sana? Ya. Dari capres-capres, saya nggak nyebut nama, teman-teman biar ngerinci sendiri. Tapi do you see? Apakah Bapak melihat gitu? Saya pernah mencari negarawan. Saya pernah membantu Bapak Presiden Jokowi. Saya pernah membantu Pak Prabowo. Waduh, keren. Saya pernah membantu Bapak SBY. Saya pernah membantu Gus Dur. Bahkan saya pernah membantu Ibu Megawati. Saya pernah membantu Hidayat Nur Wahid. Jadi saya itu pernah membantu semuanya itu. Beliau-beliau itu. Dan setelah semua itu mereka jadi, saya mundur. Apa yang saya cari? Karena Bapak tukang masak. Ya, apa yang dicari karena negarawan. Ya. Saya hanya berharap beban yang sudah diberikan, tanggung jawab yang diberikan Gus Dur tercapai dengan gerakan. Nah, sampai kemudian pada suatu masa kita menghadapi pandemi COVID-19, kami evaluasi. Khususnya pribadi saya evaluasi. Bahwa saya tidak bisa tergantung lagi atau mungkin berharap lagi kepada beliau-beliau yang pernah kami bantu, beliau-beliau yang pernah didukung. Itu saya kan udah lewat. Ya, diri saya ini adalah spiritual. Maka kami saat itu melahirkan yang namanya konsep kebangkitan spiritual. Ya. Kebangkitan spiritual bangsa Indonesia. Yes. Ternyata kebangkitan spiritual bangsa Indonesia ini melahirkan banyak kemudian harapan. Jadi posko negarawan sebenarnya ada karena kebangkitan spiritual bangsa Indonesia. Kebangkitan spiritual mungkin diri saya sendiri yang kemudian bangkit sampai kemudian lahirlah posko negarawan. Ya. Oke, kalau gitu yang saat ini sudah diusung-usung sebagai capres-capres nih, berarti belum tentu negarawan ya? Jadi ini mancing-mancing pertanyaannya teman-teman. Jadi begini, kita kan berbicara sekarang ini kan banyak permasalahan ya.
Saya pikir bahwa siapapun presiden di Indonesia ini, beliau harus diperkuat. Oke. Ya kan? Karena memang kondisi negara ini, siapapun nanti presiden 2024, itu belum tentu kuat. Kalau dari posko negarawan, semangatnya kan menghadirkan para negarawan untuk memperkuat pemimpin politik sebenarnya. Oh, Ya kan? leadership Jadi ya. cendekiawan yang memang punya jiwa negarawan kita tumbuhkan. Oh. Sehingga ketika beliau nanti dipercaya entah di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, maka bisa memberikan kajian-kajian pemahaman-pemahaman tentang kebijakan kenegaraan. Berarti posko negarawan ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin politik yang tidak hanya pemimpin politik, Betul. but also statesman Ya, atau negarawan. pemimpin bangsa. Oh. Jadi negarawan sebenarnya lahir dari pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa. Kenapa lahir dari pemimpin bangsa? Karena orang dari tokoh masyarakat kemudian berkembang, dia kemudian menjadi tokoh bangsa. Dia pasti kalau dalam bahasa Jawa menika sangune kata. Nah, bekalnya sudah banyak. Iya, iya. Ya kan? Bekal tentang filosofi, bekal tentang pengalaman hidup. Yang orang Jawa bilang sangu uripe wis akeh gitu loh. Kalau saya pakai bahasa Jawa ya. Tadi sangu atau bekal daripada pengalaman hidupnya itu sudah banyak. Kita lihat tuh tokoh-tokoh bangsa, ya kan? Nah, ketika mereka sing wis sangu uripe akeh, kemudian punya pengalaman getir pahit dan bisa menerima getir pahit itu, sudah pernah kemudian disia-siakan, pernah dipinggirkan, pernah kemudian dicaci maki, tapi disitulah dia terbangun. Disitulah dia kemudian menjadi besar, menerima itu semua, dan ketika dia kemudian bisa menjadi pendamping atau penasehat atau konsultan daripada pemerintah atau negara atau presiden, bekalnya sudah banyak. Iya, sih ya, keren. Ya, yang jelas ya, mungkin teman-teman kalau mau bergabung di posko negarawan dan belajar menjadi negarawan itu syaratnya banyak ya harusnya ya. Salah satunya ijazah kali ya. Oh, canda. Jangan ke sana. Ya. Ijazahnya asli ya. Tapi itu kan politik sebenarnya ya. Pak Eko sebagai konsultannya beberapa presiden sebelumnya pasti lebih banyak tahu rahasia-rahasia di belakang yang masyarakat umum nggak tahu teman-teman, tapi tidak akan kita buka di sini gitu. Jadi Pak Eko semoga sukses dengan posko negarawannya ya. Tapi satu lagi teman-teman, ada soal keberpihakan tadi yang sebenarnya posko negarawan ini kan dia mengatakan dia non partisan. Iya. Why? Karena kita ingin melahirkan tokoh-tokoh bangsa yang kemudian nanti menjadi negarawan. Kita ingin menghadirkan semua itu di luar para tokoh politik. Di luar para tokoh politik. politik. Berarti bukan nama-nama yang ramai sekarang dong. Let's say GP, AB, PS, PM. Bukan. Oke. Saya jawab dengan tegas, bukan. Oke. Ya kan? Kita akan melahirkan dari para cendekiawan. Cendekiawan, Kita akan melahirkan dari para aktivis. Kita akan melahirkan dari tokoh-tokoh bangsa. Mungkin purnawirawan, ya. Sastrawan, purnawirawan, bahkan pemuka agama-agama ya. Kita dorong supaya semakin kuat jiwa negarawannya, supaya pemimpin politik itu tidak kesendirian. tidak sendirian, Kesendirian atau sendiri. kesendirian. Bagaimana bisa mereka memimpin negara ini dengan istilahnya luas yang sebenarnya luas, dengan berbagai permasalahan. Saya menangkap Pak Eko sedikit tidak percaya, mungkin banyak nggak percaya dengan kepemimpinan dengan pemimpin politik saat ini. Saya bukan tidak percaya ya, tetapi saya berpikir solusi kata Wah, ini penting. untuk memperkuat beliau. Memperkuat para pemimpin Para politik itu pemimpin politik. perlulah dibentuk para tokoh-tokoh yang berpikir like a negarawan. Di luar orang politik atau di luar orang partai. Berarti kalau orang partai nggak bisa masuk di sini dong? Kalau memang mereka sudah punya jiwa negarawan, ya kan, sudah punya karakter negarawan, sudah berperilaku sebagai negarawan,
Jadi syarat untuk masuk ke posko negarawan bagi tokoh-tokoh politik itu lebih berat. Karena harus sudah punya karakter dan perilaku negarawan. Bukan hanya omong tentang negarawan. Berbeda dengan mereka yang masih di luar syaratnya. Nah, ini menarik. Negarawan itu bukan hanya masang baliho dong. Oh iya. Atau beritanya setiap hari tayang, bukan ya, sesuatu yang precious ya, negarawan itu ya. Oke Pak Eko, terima kasih banyak waktunya. Terima saya pikir kasih. jangan kelamaan, nanti penontonnya bosan, tapi saya dapat insight banyak banget dari Pak Eko. Sebelumnya saya kenal Pak Eko, saya sebagai streamer lebih banyak orang teknis, tapi sekarang alhamdulillah saya bisa ngobrol dan berdiskusi banyak dengan Pak Eko dan menimba ilmu supaya jadi negarawan. Kayak Pak Eko. Eko Galgendu. Eko Galgendu. Iya. Eko Srianto Galgendu. Ya. Teman lamanya rayu-rayu.